Karena selama ini saya nggak pernah meminta sama Tuhan. Saya hanya bersyukur. Jadi jalanin apa adanya gitu. Jadi selama ini tuh seperti itu. Hanya pada saat saya sadar nafas gitu, saya juga jadinya tuh bersyukur itu tadi, mengimani ya, dengan rasa syukur itu rezeki saya juga akan bertambah banyak gitu kan. Kemudian keputusan yang saya ambil juga insya Allah itu juga diridhoin sama Allah gitu kan. Nggak lepas dari hal dunia dan akhirat ya maksud saya. Jadi kalau untuk Allahnya ya saya bersyukur, sedangkan di dunia ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk berpikir jernih, menyikapi secara positif dengan adanya itu tadi. Pada saat saya tertekan, pada saat saya mendengar beberapa opini, saya diem dan saya sadar nafas gitu. Jadi diemnya bukan berarti penolakan, saya terima semua, saya olah gitu kan. Secara nggak langsung saya bisa mengolah itu dan alhamdulillah gitu. Keputusan yang saya ambil itu menurut saya itu membawa satu journey baru gitu. Jadi saya bilang itu adalah journey baru walaupun saya harus meninggalkan sesuatu hal yang memang sudah cukup nyaman untuk saya gitu. Karena saya berpikir kita bernafas aja kadang-kadang itu ada hambatannya gitu. Hambatannya misalnya kita nggak jaga kesehatan, tiba-tiba flu, susah nafas kan seperti itu. Jadi saya selalu mengimplementasikannya ataupun menyamakannya itu dengan nafas lagi. Ya, hai, halo, apa kabar? Pecinta Rumah Sehat Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Ya, malam ini tentu Anda selalu sehat dan bahagia bersama kami. Kembali hadir mengunjungi Anda, Inspiratif Talk Show yang selalu hadir setiap Jumat malam ya. Dan bagi Anda yang barangkali sering bertanya-tanya ya, mengapa doa saya tidak terkabul atau belum terwujud? Nah, malam hari ini kami menghadirkan satu topik spesial tentang pertanyaan Anda ini yang selalu ditunggu-tunggu ya, karena barangkali sebagian dari Anda belum mengetahui apa saja sebenarnya faktor atau hal-hal yang bisa membuat atau mempermudah doa itu terkabul, dan sebaliknya hal-hal yang itu bisa meng-cancel atau menjadi penghambat dari doa-doa Anda. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang memiliki pengalaman pribadi terkait tema ini dan bisa menjawab rasa kepenasaran Anda. Mengapa doa sulit terwujud? Nah, temukan jawabannya malam ini. Saksikan video ini sampai tuntas dan Anda tidak akan penasaran lagi dan bahkan bisa mendapatkan inspirasi maupun tips untuk mempercepat terkabulnya doa Anda. Kita jumpai teman saya yang sudah siap di seberang sana di Jakarta. Selamat malam Mbak Tata, apa kabar? Selamat malam Pak Aksan, alhamdulillah baik, apa kabar juga? Iya, sehat ya. Oke, terima kasih malam ini sudah hadir. Nah, Mbak Tata, banyak ya di antara teman-teman kita yang masih menanyakan karena sudah merasa rajin berdoa, tekun beribadah, berbuat baik, tetapi mereka merasa kok kebaikan dan juga ketekunannya ini belum berimbas pada terkabulnya doa gitu ya. Nah, kemarin Mbak Tata sempat cerita nih, punya pengalaman pribadi, apa yang dilakukannya, sehingga banyak yang Mbak Tata inginkan, manifestasikan, itu cepat terwujud gitu. Nah, boleh dong dibagi sama teman-teman di RSN. Oh ya, Mbak Tata, sebelumnya disclaimer dulu ya, biar pemirsa juga memahami bahwa obrolan kita malam hari ini adalah pengalaman pribadi dari kami berdua, sehingga ya bukan merupakan kebenaran absolut, karena kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau misalnya ada bersamaan, ada kebenarannya, ya itu karena memang benar versi masing-masing. Nah, disitulah keunikan setiap orang ya. Setiap orang itu kan memiliki keunikan, punya cara juga. Dan tentu yang sangat menentukan di dalam hal spiritualitas itu kan energi, vibrasi, dan frekuensi. Sehingga memang tidak ada rumus tunggal untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, malam hari ini adalah versi Mbak Tata. Ayo Mbak Tata, silahkan.
Ya, terima kasih Pak Aksan dan juga selamat malam keluarga besar Rumah Sehat Nuswantara. Alhamdulillah kalau nggak salah ini bulan keberapa ya, udah agak lama juga sih join di Rumah Sehat Nuswantara. 2 bulan. 2 bulanan lebih deh kayaknya, lebih dari 2 bulan. Soalnya punya janji sama Bang El tuh keundur gitu kan. Tapi biarpun begitu saya selalu memperhatikan yang ada di WA group gitu, terus apa aja yang di-share. Nah, mulai dari situ sih sebetulnya Pak Aksan. Jadi yang paling utama banget itu adalah sadar nafas. Saya berkali-kali membaca tulisan sadar nafas itu apa ya gitu kan. Nah, awalnya itu kurang memahami apa ya sadar nafas. Toh kita juga setiap hari juga bernafas gitu. Tapi ternyata di dalam situ tuh banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya gitu untuk yang namanya sadar nafas gitu. Di antaranya kita juga bisa mendengarkan nafas kita gitu. Dengan mendengarkan nafas kita tuh, jadi sadar nafas tuh buat saya tuh pertama kali menemukannya itu adalah, oh iya nih saya nafas gitu. Jadi bukan yang sehari-hari biasa gitu, karena kan emang biasanya ya sudah biasa, toh kita masih hidup biasanya gitu kan. Kita masih hidup dan tentunya kita masih nafas. Tapi ternyata bukan itu gitu. Begitu mengikuti RSN, ada panduannya, mengikuti panduan dari Bang El juga gitu kan. Beberapa videonya saya coba ikuti. Nah itu mulai tuh. Jadi kita tuh menyadari bahwa itu tadi, menyadari bahwa nafas kita itu benar-benar sangat berharga, dan yang paling utama banget untuk disyukuri itu adalah nafas kita, karena berawal dari situlah gitu kehidupan kita. Maka dari itu saya tuh bersyukurnya setiap hari ya masih diberikan nafas gitu Pak Aksan. Jadi selain ya. Nah dari situ apakah Mbak, nah setelah tekun menjalani sadar nafas itu, menurut Mbak Tata apakah merasakan ada perubahan dalam diri Mbak Tata? Banyak. Di antaranya yang paling signifikan banget ya dan paling gampang banget untuk dideteksi sebenarnya adalah mengurangi stres dan cemas. Itu yang paling utama banget, karena saat kita sedang ngobrol ya sambil berdiri atau asik ngobrol dengan teman, itu tanpa sadar tuh olahan nafas kita tuh nggak disadarin gitu. Apakah dia cepat ataukah dia apa. Contoh mudahnya kalau misalnya kita mendengar hal-hal yang seru gitu kan, pasti itu sudah ada tekanan dari jantung pun berdebar lah seperti itu kan. Nah itu buat saya pada saat saya bisa mempelajari sadar nafas itu, saya bisa ngerem, saya bisa kurangin cemas gitu. Cemas tuh dalam artian bukan yang cemasnya panik ya. Iya sama sih, panik juga gitu. Manfaatnya kurang lebih itu sih yang paling signifikan banget. Bisa ngerem lah gitu, bisa ngerem. Oke. Nah, kemudian kaitannya ini dengan doa tadi Mbak Tata. Ya, jadi ini kan ternyata ada dampak terhadap tubuh spiritual gitu, tidak hanya tubuh fisik kan, untuk aktivitas sadar napas ini. Nah, kemudian kemarin Mbak Tata pernah menyatakan bahwa ternyata dengan sadar nafas, menyadari nafas, melakukan sadar nafas terus-menerus itu ya memang terus-menerus ya, bukan hanya di jam tertentu gitu, seingatnya gitu, sambil nyetir, sambil jalan, sambil ngobrol, luar biasa Mbak Tata bisa menjalankan itu. Dan kemudian merasa energinya menjadi luar biasa gitu. Nah, ini gimana sih ceritanya, atau lebih detailnya seperti apa? Kenapa kemudian energinya bisa menjadi luar biasa gitu? Itu tadi ya, yang pertama tadi, kenapa energinya menjadi luar biasa, sebetulnya waktu itu saya pernah disampaikan sama teman, kamu tuh energinya nggak pernah surplus ya gitu. Awalnya nggak paham kenapa ya, oh iya bener ya nggak pernah capek, saya nggak minum multivitamin gitu kan kebetulan, tapi konsentrasinya tuh masih terus terjaga gitu. Bahkan kalau kan perempuan tuh biasanya multitasking ya gitu. Biasanya sebelum saya bisa sadar nafas itu ngerem ya, yang tadi saya bilang itu ngerem, terus tiba-tiba misalnya kayak panik atau mendengar mendengar based on cerita-cerita itu kan pasti terpengaruh tuh. Nah itu jadi lebih terjaga gitu Pak Aksan, lebih terjaga pertama itu. Nah kemudian kaitannya dengan setelah saya bisa sadar nafas ini, itu menimbulkan rasa syukur yang luar biasa. Dan saya rasain pada saat ada rasa syukur yang luar biasa dimulai dari hal yang kecil. Mungkin ada sebagian orang yang bilang bahwa nafas itu adalah ya udah fitrahnya kita bernafas tadi ya, sekali lagi bahwa kita tuh masih hidup. Cuman bukan itu gitu loh maksudnya, karena
hakikatnya itu tuh sebenarnya pada saat kita sadar nafas itu juga hakikatnya itu kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang banyak ini, kemudian juga energi juga jadi selaras gitu. Menurut saya itu yang bikin semuanya tuh jadi apa ya, mungkin manifestnya tuh jadi lebih cepat gitu. Tapi semua itu butuh proses kok Pak Aksan. Nggak secepat kilat itu juga dalam waktu 30 hari atau apa, enggak. Saya juga mencari itu cukup lama gitu. Ada beberapa prosesnya gitu. Ini benar nggak sih gitu? Apa ada intuisi lah. Jadi semua-muanya ada proses, hanya dari sadar nafas ini sih sumbernya dari situ, bersyukurnya. Sumbernya awal mulanya dari sadar nafas ya. Yes. Jadi sadar nafas ini bukan tujuan tetapi sarana atau alat untuk mencapai hal yang lebih besar gitu. Dan itu melalui proses. Nah, kalau memang secara tinjauan ilmiah sadar nafas ini memang sudah terbukti ya melalui riset, kemudian juga hasil-hasil penelitian segala macam itu membuktikan atau dapat dijelaskan bahwa ketika kita sadar nafas itu akan mempengaruhi hormonal kita. Mengapa? Karena ketika sadar nafas itu akan bisa menenangkan. Nah, ketika kita tenang, maka tubuh akan secara alami memproduksi hormon-hormon kesehatan mental atau hormon bahagia. Ya. Nah, itulah mengapa orang yang rajin melakukan sadar nafas, kemudian batinnya menjadi tenang, itu akan berpengaruh terhadap kondisi-kondisi bukan hanya fisiknya tetapi juga spiritualnya. Nah, wah itu nanti bisa menjadi obrolan yang sangat panjang itu, bagaimana keadaan seseorang ketika sudah muncul rasa kedamaian, ketenangan, hormonalnya semakin membaik, nanti akan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan gitu. Bukan hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan spiritualnya. Oke, nah ada yang menarik, kemarin Mbak Tata cerita bahwa berpindah kerja ya, meloncat ke perusahaan lain, perusahaan kompetitor pula ya, nggak usah sebut merek ya, dan dengan jabatan yang luar biasa gitu loh, dari seorang manajer di satu perusahaan BUMN, kemudian bisa pindah ke jadi vice president di sebuah perusahaan lain gitu. Nah ini gimana ceritanya Mbak Tata? Apakah menurut Mbak Tata ini ada juga pengaruhnya dari kedamaian, ketenangan, dan juga membaiknya kondisi tubuh fisik maupun tubuh spiritual? Saya jawab ada Pak Aksan. Itu ada karena itu tadi ya, akan beraneka ragam opini ya yang timbul, apalagi kalau misalnya kita pindah ke kompetitor lah seperti itu, tidak misalnya kayak dari salah satu produk makanan gitu kan yang emang relatif banyak persaingannya gitu seperti itu. Sebetulnya itu yang menjaga kita gitu, atau yang menyaring omongan-omongan itu gitu kan. Kemudian juga untuk kita bisa lebih berpikir secara jernih, karena memang dengan sadar nafas itu juga kan kita tuh bisa menyikapi secara positif semua opini orang lain ataupun pendapat orang lain. Ya walaupun memang mempunyai perspektif yang berbeda dan mungkin tidak semua orang bisa menerima hal seperti itu. Dan saat itu pun saya juga menerima opini-opini lain gitu kan, pendapat-pendapat lain. Saya tidak menolaknya, saya menerimanya, saya bawa dalam doa. Itu tadi saya terus bersyukur sama Allah gitu kan, saya terus bersyukur sama Tuhan. Saya masih bisa mendengar sekaligus bernafas dan menyadari bahwa itu adalah suara-suara yang memang ditakdirkan untuk diperdengarkan ke diri saya. Jadi tiba-tiba tuh saya bisa apa ya, mungkin bercandanya bisa sebijak itulah gitu untuk diri sendiri gitu kan, untuk diri sendiri seperti itu. Karena selama ini saya nggak pernah meminta sama Tuhan, saya hanya bersyukur. Jadi jalanin apa adanya gitu. Jadi selama ini tuh seperti itu. Hanya pada saat saya sadar nafas gitu, saya juga jadinya tuh bersyukur itu tadi, mengimani ya, dengan rasa syukur itu rezeki saya juga akan bertambah banyak gitu kan. Kemudian keputusan yang saya ambil juga insya Allah itu juga diridhoin sama Allah gitu kan. Nggak lepas dari hal dunia dan akhirat ya maksud saya. Jadi kalau untuk Allahnya ya saya bersyukur, sedangkan di dunia ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk berpikir jernih, menyikapi secara positif dengan adanya itu tadi. Pada saat saya tertekan, pada saat saya mendengar
beberapa opini saya diem dan saya sadar nafas gitu. Jadi diemnya bukan berarti penolakan, saya terima semua, saya olah gitu kan. Secara nggak langsung saya bisa mengolah itu, dan alhamdulillah gitu keputusan yang saya ambil itu menurut saya itu membawa satu journey baru gitu. Jadi saya bilang itu adalah journey baru, walaupun saya harus meninggalkan sesuatu hal yang memang sudah cukup nyaman untuk saya gitu. Karena saya berpikir kita bernafas aja kadang-kadang itu ada hambatannya gitu. Hambatannya misalnya kita nggak jaga kesehatan, tiba-tiba flu, susah nafas kan, seperti itu. Jadi saya selalu mengimplementasikannya ataupun menyamakannya itu dengan nafas lagi gitu, balik lagi ke nafas lagi. Dalam tanda kutip mencari alasan untuk bersyukur ya. Yes, betul. Jadi kembalinya pada saat nanti udah kepentok gitu kan, ya saya masih manusia biasa ya Pak Aksan gitu, yang kadang punya rasa yang namanya bimbang gitu kan, terus baper kali ya seperti itulah, wajar sewajarnya manusia gitu. Hanya waktunya, periode untuk sembuhnya ini yang berubah setelah tahu sadar nafas, seperti itu.